Dinikahi Gus Dingin, bab 61. Tidak ingin ditinggal. Zaidan menurunkan kaca mobilnya dan melihat siapa yang berani mengganggunya. Ternyata Aska yang mengganggunya. Wajah Zaidan masih kesal karena diganggu saat ingin menyentuh bibir tipis Aisyah. Rio yang sudah keluar lebih dulu dari mobil langsung membuka pintu untuk big bossnya. Setelah Zaidan keluar, ia beralih ke pintu mobil di mana Aisyah duduk dan membukanya agar sang bidadari bisa turun dan masuk ke dalam rumah baru mereka. "Ayo Bi," ucap Zaidan menggandeng tangan Aisyah. Wajah kesal Zaidan berubah menjadi senyuman ketika sedang berbicara dengan bidadarinya. Mereka berdua disambut dengan para anak buahnya. Bi Inem menyambut tuan dan nyonya muda keluarga Malik. "Assalamualaikum Gus," sapa Bi Inem menyambut kedatangan mereka berdua. "Waalaikumsalam Bi," jawab mereka berdua serempak. Zaidan dan Aisyah melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah baru mereka. "Mas, kenapa kita pindah rumah?" tanya Aisyah menatap wajah Zaidan sebelum masuk ke dalam mansion mewah tersebut. "Sebenarnya mansion ini sudah lama dibangun Bi, tapi baru selesai 4 hari lalu. Padahal Mas punya rencana untuk mengajak kamu tinggal di mansion ini setelah menikah. Ternyata Allah punya rencana lain," jawab Zaidan mengelus pelan pipi Aisyah. "Terus rumah yang di sana Mas jual?" tanya Aisyah tentang rumah lama yang ia tempati bersama Zaidan. "Enggak Bi, kalau Mas jual nanti performa rumah di sana turun, jadi Mas biarkan aja," ucap Zaidan dengan lembut. "Kok dibiarkan aja Mas, kan sayang rumah bagus tapi malah ditinggal," ucap Aisyah kecewa dengan jawaban Zaidan. Zaidan terkekeh mendengarkan ucapan Aisyah. Menurutnya Aisyah adalah wanita yang sangat pandai dan mengatur keuangan. Terbukti dari semua kartu yang Zaidan kasih kepadanya belum ada satupun yang dipakai oleh Aisyah. Padahal Aisyah adalah anak dari orang terkaya nomor 3 di Indonesia. "Bukan gitu sayang, kita masuk dulu baru Mas jelasin," ucap Zaidan tersenyum lembut. Aisyah mengangguk pelan. Kali ini ia ingin menjadi gadis penurut. Dengan kata lain, moodnya sedang bagus. Mereka berdua berjalan masuk ke dalam mansion baru mereka, disusul dengan pelayan serta Aska yang setia menemani Zaidan. Lebih tepatnya, Aska ingin meminta Zaidan untuk menandatangani beberapa berkas yang harus disetujui oleh Zaidan. Aska mendatangi Zaidan yang tengah melihat Aisyah yang sedang menyusuri setiap inci dari ruang tamu mansion baru mereka. "Bro, lo harus tanda tangin dokumen ini secepatnya," ucap Aska menyerahkan dokumen tersebut kepada Zaidan. "Apa tidak ada hari lain?" tanya Zaidan kesal karena Askalah dirinya tidak bisa mencium bibir tipis Aisyah. "Gini bro, kita meminta persetujuan ini secepatnya dan lo gak balik-balik ke kantor dan dengan terpaksa gue harus ke rumah lo," ucap Aska terkekeh. Ia tahu Zaidan sedang kesal sekarang. Terlihat dari wajah tampan Zaidan yang menunjukkan ekspresi kesal. Padahal biasanya Zaidan hanya menunjukkan ekspresi datar. "Letakkanlah di meja kerja saya," perintah Zaidan dibalas anggukan oleh Aska. Aska memang tahu letak semua ruangan di mansion tersebut karena dirinya lah yang mengawasi proses pembangunan. Zaidan menghampiri Aisyah dan memeluk tubuh Aisyah dari belakang dengan lembut, membuat Aisyah merasa geli. "Lepasin Mas, geli tahu," ucap Aisyah mencoba melepaskan tangan Zaidan dari pinggangnya. "Ke kamar yuk," ajak Zaidan mengeratkan pelukannya. Aisyah mengerutkan dahinya, padahal ia masih ingin menyusuri setiap inci dari rumah baru mereka. Tanpa menunggu persetujuan Aisyah, Zaidan langsung membawa Aisyah ke kamar utama yang berada di lantai 3. Mansion itu terdapat 4 lantai. Lantai pertama untuk ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, serta dapur. Lantai kedua untuk kamar tamu dan kamar-kamar lainnya. Lantai ketiga untuk kamar utama dan 2 kamar yang disiapkan Zaidan untuk kamar anak mereka kelak. Sedangkan lantai 4 khusus untuk helipad. Zaidan ingin menekan tombol di samping pintu lift. Namun Aisyah mencegahnya. Gadis cantik itu mengajak Zaidan untuk naik tangga saja. "Naik tangga aja Mas," ucap Aisyah dengan berbinar, membuat Zaidan tidak bisa menolaknya. "Kenapa gak naik lift Bi? Kan lebih cepat," tanya Zaidan heran. "Aku mau naik tangga," celetuk Aisyah merubah menjadi kesal. "Ya udah iya," ucap Zaidan ingin menggendong Aisyah, namun bidadarinya sudah lari duluan untuk menaikin anak tangga satu persatu. Setelah menaiki 30 anak tangga, akhirnya mereka berdua tiba di kamar utama. Nafas Zaidan sedang tersengal, tetapi Aisyah malah terbiasa saja padahal gadis itu berlari di tangga. Zaidan membuka pintu kamar yang dikunci dengan menggunakan pin. Ia memberikan kode pin tersebut kepada Aisyah. Setelah pintu terbuka, Zaidan langsung mempersilahkan Aisyah untuk masuk.
"Silakan masuk sayang," ucap Zaidan mempersilahkan Aisyah untuk masuk. Aisyah masuk dengan langkah pelan. Kamar itu lebih luas dan besar dari kamar lainnya. Ia melihat lemari yang berjajar rapi di sana. Terdapat sofa berwarna putih yang sangat elegan. Zaidan mengunci pintu dan langsung memeluk tubuh mungil Aisyah yang sedang menyusuri setiap sudut di kamar itu. "Mas, lepasin dulu, aku capek. Ingat kata Mas Kevin kan? Aku gak boleh kelelahan dulu," ucap Aisyah tersenyum. Padahal itu hanya alibi Aisyah saja. Ia masih takut jika harus diterkam Zaidan lagi. Zaidan langsung melepaskan pelukannya. Ia menyuruh Aisyah untuk beristirahat. Zaidan membantu Aisyah untuk merebahkan tubuhnya di atas kasur berukuran king size dengan spray berwarna peach. "Istirahat dulu ya, Bi," ucap Zaidan mengacup puncak kepala Aisyah dengan lembut. Zaidan hendak pergi mengambil dokumen yang diberikan oleh Aska tadi, namun Aisyah mencegahnya. "Mas mau kemana?" tanya Aisyah polos. Sebenarnya ia takut jika diterkam Zaidan, tetapi ia juga tidak ingin ditinggal Zaidan sendirian. "Mau ngambil berkas untuk ditandatangani, Bi. Kenapa?" tanya Zaidan menatap intens manik hazel Aisyah. Aisyah menggelengkan kepalanya. "Mas di sini aja ya," ucap Aisyah manja. Zaidan tersenyum, lalu ia merebahkan tubuhnya di samping Aisyah dan memeluknya. "Kamu tadi nanya, kenapa kita pindahkan?" tanya Zaidan dibalas dengan anggukan oleh Aisyah. "Di rumah kita yang lama udah gak aman buat kamu sih. Sebenarnya udah 2 kali ada orang yang ingin masuk ke rumah kita, tetapi dengan izin Allah, Mas bisa mencegah orang tersebut dan Mas memutuskan untuk pindah ke sini. Qadarullah, mention ini juga udah selesai waktu kamu keluar dari rumah sakit," jelas Zaidan memainkan rambut Aisyah. "Terus kenapa Mas gak cerita ke aku?" tanya Aisyah penasaran. "Mas gak mau buat kamu khawatir, Bi. Palingan juga orang iseng," alibi Zaidan memberitahu, berusaha menutupi kebenaran tentang Arkan. Ada alasan tersendiri bagi Zaidan menutupi identitas Arkan. "Mas yakin cuma itu alasannya?" tanya Aisyah ragu. "Iya, Bi, cuma itu," ucap Zaidan meyakinkan Aisyah. "Terus rumah yang di sana kenapa dibiarkan saja, Mas?" tanya Aisyah mengorek semua informasi dari Zaidan, karena ia merasa ada yang jengkel di sana. "Kalau Mas jual, nanti performa perumahan di sana turun, Bi. Makanya Mas biarkan saja. Kalau ada yang mau tempati ya udah nggak apa-apa. Nanti Mas urus surat-suratnya," jawab Zaidan tersenyum lembut ke arah bidadarinya. "Gratis gitu?" tanya Aisyah lagi. Zaidan mengangguk pelan. Ia hanya ingin ada orang yang mengurus rumahnya saja tanpa harus menjualnya, karena pengalaman Zaidan telah lalu. Saat ia menjual rumah miliknya yang berada di klaster mewah, performa klaster tersebut langsung dianjlok dan Zaidan tidak ingin hal itu terulang kembali. Zaidan mengelus pelan pipi Aisyah. Agak gadis itu tertidur dan ia bisa menandatangani semua dokumen yang diberikan oleh Aska, karena nanti malam ia ingin mengajak Aisyah menonton film. Bab 62 gagal. Zaidan berhasil membuat bidadarinya tertidur dengan pulas. Di saat ia sedang mengamati wajah polos Aisyah, Zaidan tergoda dengan bibir tipis dan mungil tersebut. Ia mengecup bibir lembut kenyal Aisyah tersebut, hanya kecupan tanpa melakukan hal lebih dahulu, karena Zaidan tidak ingin mengganggu bidadarinya yang baru saja tertidur. "Have a nice dream sayang," ucap Zaidan tersenyum lembut, lalu ia meletakkan kepala Aisyah di bantal dan menarik lengannya secara perlahan. Ia sama sekali tidak ingin Aisyah kembali terjaga. Setelah berhasil menarik lengan Zaidan keluar dari kamar menuju ruangan kerjanya yang berada di ujung lantai 3, ia mengambil semua dokumen tersebut dan membawanya kembali ke kamar utama. Zaidan mengamati setiap orang yang berpapasan dengannya, hanya untuk segera memastikan bahwa orang tersebut memanglah salah satu pegawainya. Ia kembali masuk ke dalam kamar utama dengan dokumen-dokumen resmi yang harus ia baca dengan teliti dan tanda tangani. Waktu berlalu begitu cepat. Zaidan yang kelelahan tanpa ia sadari tertidur di sofa dengan posisi duduk dan sambil memegang dokumen yang harus ia tanda tangani. Aisyah terbangun dari tidurnya dan melirik ke arah jam wiker di atas nakas. Ternyata sudah pukul 12 siang. Kemudian pandangannya menangkap Zaidan yang sedang tertidur pulas di sofa. Aisyah beranjak dari tempat tidurnya dan menghampiri Zaidan. Aisyah menatap sendu suaminya. Ia merasa bersalah karena dirinya lah Zaidan sampai kelelahan seperti sekarang. Tangan Aisyah dengan lembut mengelus kepala Zaidan membuat Zaidan membuka matanya. "Bi, udah bangun?" tanya Zaidan dengan sayup-sayup.
Aisyah mengangguk kecil. Zaidan memposisikan kepalanya berada di paha Aisyah, membuat Aisyah merasa geli dan sekali menjauhkan kepalanya Zaidan dari pahanya. Mas geli tahu? Ucap Aisyah tertawa kecil. Enggak tuh, jawab Zaidan senyum jahil. Ia semakin menggelamkan wajahnya di perut Aisyah. Yang geli aku bukan mas, ucap Aisyah kesal dan memajukan bibirnya, membuat Zaidan semakin gemas dan ingin mencium bibir tipis yang cemberut itu. Cup. Aisyah terhenyak. Ia benar-benar kaget karena Zaidan tiba-tiba menciumnya dengan agresif, padahal kepala Zaidan tadi masih berada di paha Aisyah. Gak usah kaget gitu Bi, kamu mau yang lebih sayang? Tanya Zaidan mengibik bibir bawahnya. Ia sengaja ingin menggoda sang pujaan hatinya. Geleng Ais. Batin Aisyah menanggapi ucapan Zaidan, tetapi pikirannya malah membuat ia menganggukkan kepalanya. Seperti itulah jika pikiran dan hati tidak sejalan. Hati ingin apa dan pikiran ingin apa. Zaidan yang mendapatkan persetujuan dari istrinya langsung bawa Aisyah ke dalam pelukannya. Ia dengan lembut mencium bibir tipis Aisyah. Padahal ia ingin bermain kasar, namun kondisi Aisyah tidak mungkin untuk hal itu. Bi, boleh ya? Tanya Zaidan meminta persetujuan pada Aisyah yang sedang berada dalam dekapannya. Tuh Ais, gumam Aisyah dalam hati. Namun lagi dan lagi pikirannya menyetujui permintaan Zaidan. Ia mengangguk dan dibalas senyum manis oleh Zaidan. Setelah selesai, mereka berdua rebutan untuk mandi karena udah memasuki waktu sholat zuhur. Zaidan tentu tidak menyia-nyiakan momen itu. Kita ambil jalan tengah aja gimana Bi? Mandi berdua aja, lagian masih ada sekitar 15 menit lagi untuk siap-siap. Goda Zaidan dibalas cubitan kecil oleh Aisyah. Oh, kok malah dicubit sih Bi? Tanya Zaidan tanpa dosa. Ketika Zaidan lengah, Aisyah berhasil berlari memasuki ke kamar mandi. Zaidan mengulas senyum melihat Aisyah yang masih kelelahan akibat ulahnya dan harus berlari ke kamar mandi agar terhindar darinya. 10 menit berlalu, Aisyah sudah rapi dengan gamis syar'i miliknya. Ia celingukan mencari di mana keberadaan Zaidan, dan yang dicari malah muncul tiba-tiba di depan Aisyah hanya dengan menggunakan handuk yang menutupi bagian bawahnya. Cari siapa Bi? Tanya Zaidan yang tiba-tiba muncul di depan bidadarinya. Astagfirullah, pikir Aisyah kaget. Ia langsung menutupi matanya dengan kedua tangannya. Kenapa Bi? Tanya Zaidan tanpa dosa. Ia senang sekali membuat Aisyah kesal. Menurutnya wajah Aisyah sangat menggemaskan ketika sedang kesal. Pikir aja sendiri. Mas Zaidan jangan bikin aku berdosa ya. Celetuk Aisyah langsung pergi dari hadapan Zaidan. Jika ia menatap Zaidan terus-menerus, yang ada dirinya akan tergoda dengan tubuh atletis Zaidan dan ia tidak jadi menjalankan kewajibannya. Loh, berdosa dari mana Bi? Kan mas gak lakuin apa-apa, ucap Zaidan dengan wajah polos, padahal ia tahu apa yang dimaksud oleh Aisyah. Terserah, sekarang mau sholat berjamaah atau sendiri-sendiri mas? Tanya Aisyah yang sudah siap dengan mukanya. Tunggu mas sayang, jawab Zaidan berlalu dan memakai baju koko serta sarungnya. Mereka berdua melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Waktu sudah berlalu, langit biru sudah digantikan dengan langit senja yang sangat indah. Kedua pasangan suami istri tersebut sedang duduk bersama di balkon kamar mereka. Zaidan memijat pelan kepala Aisyah. Mas, pusing, ucap Aisyah lirih. Entah mengapa kepalanya terasa sangat berat. Padahal tadi siang ia sudah baik-baik saja dan bisa melayani Zaidan dengan baik. Walaupun tubuhnya masih lemas, tetapi ia tetap berusaha memuaskan Zaidan sebagai ucapan terima kasih karena telah menjaga dan merawatnya dengan baik. Maafin mas ya Bi, pasti ini efek karena ulah mas tadi siang kan? Tanya Zaidan menyesal. Tidak seharusnya ia minta haknya di saat kondisi Aisyah belum pulih sepenuhnya. Nggak salah mas kok, lagian cuma pusing doang mas. Setelah minum obat juga sembuh, ucap Aisyah meyakinkan Zaidan. Aisyah menyandarkan di dada bidang Zaidan. Dia merasa tidak ada tempat paling nyaman selain sejadah dan dada bidang Zaidan. Kita batalin aja buat nonton filmnya ya Bi. Lain kali setelah kamu pulih kita bakal nonton film, putus Zaidan. Ia tidak ingin mencari masalah dengan membawa Aisyah keluar halaman untuk menonton film. Kok dibatalin mas? Aku nggak apa-apa kok, ucap Aisyah mengelas senyum. Ia sudah sangat excited untuk menonton film bersama suaminya. Lain kali aja perginya ya Bi. Tunggu kamu pulih dulu, ucap Zaidan mengelus pelan pipi bidadarinya. Aisyah hanya menghela nafasnya dengan kasar, padahal ia sudah tidak sabar ingin ngedate bersama kekasih halalnya. Namun rencana mereka malah gagal. Kenapa harus sakit sih? Umpat Aisyah dalam hati. Ia kesal karena kondisi yang membuat mereka batal ngedate.
Zaidan dan Aisyah menatap langit senja yang sudah hampir menghilang. Pikiran mereka melayang masing-masing. Ponsel Zaidan berdering. Sebenarnya ia tidak ingin mengangkat karena telepon tersebut berasal dari Arkan, satu-satunya orang yang Zaidan benci karena sudah membuat bidadarinya jatuh sakit. "Ada apa?" tanya Zaidan dingin. "Santai bro, gimana keadaan kekasih gua?" "Ups, maksud gua istri lo," tanya Arkan sengaja memancing emosi Zaidan. Hatinya akan terasa senang jika emosi Zaidan meluap. "Untuk apa bertanya tentang hal itu?" tanya Zaidan tenang. Zaidan sangat tenang karena bidadarinya saat ini sedang memeluk manja tubuhnya. "Gua hanya ingin tahu keadaan kekasih gua." Sorry, maksud gua istri lo." "Tapi," lanjut Arkan belum sempat menuntaskan kalimatnya dan sudah dimatikan sepihak oleh Zaidan. Zaidan tidak mengucapkan salam ataupun basa-basi. Begitulah karakternya jika sudah benci dengan seseorang. Bab 63. Tom and Jerry is back. Malam hari, Zaidan kembali fokus pada dokumen-dokumennya, sedangkan Aisyah sibuk dengan berkas-berkas pendaftaran sekolah spesialisnya. Mereka berdua sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Aisyah yang sudah selesai langsung membereskan semua dokumennya dan tidur lebih dulu karena kondisi tubuhnya belum pulih. "Bi, mau tidur?" tanya Zaidan di sela-sela pekerjaannya. Jawab Aisyah singkat. Aisyah yang sudah berganti pakaian langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Zaidan yang melihat hal itu langsung beranjak dari tempat duduknya dan membuka selimut istrinya. Ia masih trauma dengan kejadian di rumah sakit beberapa hari yang lalu. Aisyah merengut kesal, padahal ia senang sekali tidur dengan menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. "Kenapa dibuka, Mas?" tanya Aisyah kesal. "Jangan ditutupin gitu, Bi, Mas gak suka," ucap Zaidan dengan lembut. "Terus hubungannya sama aku apa, Mas?" tanya Aisyah lagi. "Pokoknya jangan ditutupi kayak gitu, Bi," lanjut Zaidan mengusap puncak kepala Aisyah. "Terserah," ucap Aisyah final. Ia tetap bersikeras untuk tidur dengan wajah yang ditutupi dengan selimut. Zaidan membuka kembali selimut tersebut dan menjauhkannya dari Aisyah. "Ih, dingin tahu," celetuk Aisyah masih dengan wajahnya yang kesal. Zaidan langsung naik ke atas kasur dan memeluk erat tubuh Aisyah. Ia rela meninggalkan dokumennya agar wanitanya tidak merasa kedinginan. "Modus," celetuk Aisyah memukul pelan dada bidang Zaidan. "Biarin," lanjut Zaidan sambil mengeratkan pelukannya. "Udah sana kerjain dokumennya," usir Aisyah berusaha keluar dari dekapan Zaidan. "Bisa diurus nanti, kalau yang ini kan gak bisa," celetuk Zaidan mencibit hidung Aisyah. Aisyah hanya diam saja. Beberapa menit kemudian ia pun terlelap dalam dekapan Zaidan. "Imut banget," ujar Zaidan mengulas senyum termanisnya. Zaidan ikut tertidur dan membiarkan dokumennya serta laptopnya tergeletak di atas meja. Pagi harinya, Aisyah sangat kesal kepada Zaidan karena setelah subuh ia malah diajak berolahraga pada pagi oleh Zaidan. Aisyah memasang wajah datar, namun bukannya galak malah imut di mata Zaidan. "Udah dong ngambeknya cantik," ucap Zaidan menghampiri bidadarinya yang tengah memakai hijab pasmina. Aisyah melirik sekilas. Tubuhnya sangat lelah dan di area sensitifnya terasa sangat ngilu karena Zaidan bermain kasar seperti binatang buas yang menerkam mangsanya. Zaidan ingin memeluk tubuh Aisyah, tetapi gadis itu dengan lincah menjauh dari Zaidan dan meninggalkannya di kamar seorang diri. "Lihat tuh, ngambek lagi," gumam Zaidan menatap punggung Aisyah yang sudah menghilang di balik pintu. Aisyah menuruni tangga dengan berlari kecil. Sesampainya di ruangan tamu, ia mendengar suara bel dan langsung membukanya. Kak Aska, silakan masuk Kak," ucap Aisyah tersenyum ramah. "Assalamualaikum Dek Ais, Zaidan ada?" tanya Aska sembari masuk ke dalam rumah besar dan mewah tersebut. Senyum Aisyah pudar ketika Aska menyebut nama Zaidan. Ia benar-benar masih kesal kepada suaminya itu. "Waalaikumsalam Kak, ada di kamar entah di ruangan kerja," ucap Aisyah mengedikkan bahunya. "Bisa tolong panggilin Dek, karena hari ini ada rapat penting dan harus dihadiri oleh Zaidan langsung," ucap Aska masih berdiri di depan pintu berukuran besar tersebut. "Panggil aja sendiri Kak, aku lagi ada urusan, aku nggak apa-apa kan Kak? Aku tinggal nggak apa-apa kan Kak?" ucap Aisyah langsung pergi meninggalkan Aska di ruangan tamu, tanpa menunggu jawaban dari Aska.
Aska hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah istri dari sahabatnya. Ia sudah tidak heran dengan tingkah Aisyah. Gadis itu sangat modian, dan ia juga tidak tersinggung karena sikap Aisyah yang pergi begitu saja dari hadapannya. Selang 1 menit, Zaidan keluar dari lift dengan menggunakan kaos oblong dan celana training saja. Pandangannya menangkap sosok pria yang ia ketahui pria itu adalah Aska. "Ada apa?" tanya Zaidan datar. "Biasa, lo harus rapat," jawab Aska santai. Zaidan menghela nafasnya dengan kasar. Beginilah pekerjaannya, semua dokumen harus ditandatangani olehnya, dan rapat khusus juga harus dihadiri langsung olehnya. "Jam berapa?" tanya Zaidan sembari melirik sekilas ke jam Rolex Limited Edition miliknya. "Jam 10 tepat," jawab Aska melihat beberapa jadwal rapat Zaidan di iPad miliknya. Zaidan menganggukkan kepalanya. Sebenarnya ia masih ingin di rumah, namun ia juga harus bekerja dan tidak bisa hanya mengandalkan Aska saja, tanpa ikut turun tangan. Beberapa menit kemudian, Aisyah kembali ke ruangan tamu dengan membawa makanan ringan dan juga jus buah. Karena jus buah sangatlah bagus untuk kesehatan jika diminum pada pagi hari. "Kak Aska, silakan diminum dulu," ucap Aisyah tersenyum. "Hanya Aska aja?" tanya Zaidan pada bidadarinya yang masih merajuk kepadanya. Aisyah melirik sinis ke arah Zaidan. "Silakan diminum Pak Zaidan," ucap Aisyah kesal dengan menekan kata Zaidan. Aska menahan tawanya, ingin sekali ia tertawa puas. Tetapi tatapan dingin Zaidan membuatnya harus mengurungkan niat untuk tertawa. "Bi Inem kemana? Kenapa kamu yang bawa minuman? Kamu belum pulih, Bi, jangan capek-capek," ucap Zaidan menatap sepasang manik hazel milik bidadarinya. "Di, jangan capek-capek, nggak sadar diri. Padahal dia yang bikin aku capek," gerutu Aisyah dalam hati. "Kak Aska, tolong bilangin ke Mas Zaidan kalau Bi Inem lagi ke pasar," jawab Aisyah mengalihkan pandangannya ke Aska. Zaidan mengerutkan dahinya, ternyata bidadarinya masih saja merajuk kepadanya. "Aska, tolong bilangin ke istri saya ya, jangan ngambek, nanti cantiknya hilang. Karena dari tadi saya udah membujuknya, tetapi tidak direspon sama sekali," sambung Zaidan sengaja mengikuti cara bicara Aisyah. "Kak Aska, bilang ke Mas Zaidan ya, kalau aku kesel sama dia," celoteh Aisyah kesel. "Aska, tolong bilang ke istri saya ya, yang paling imut dan cantik. Saya benar-benar minta maaf," lanjut Zaidan memelas.